Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wulandari, mahasiswa Universitas PGR Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 6A3, NPM 171442100. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait hasil observasi saya mata kuliah PPLBK Industri. Di sini saya mengambil kerajinan, yaitu kerajinan batik, di mana kerajinan ini diberi nama Batik Galeri Giriloyo. Pada abad ke-17, desa ini sudah terkenal dengan pengrajin batik. Namun pada tahun 2006, desa ini mengalami penurunan atau perekonomian yang sangat sulit akibat adanya gempa bumi. Nah, pada tahun 2008, akibat adanya bantuan antara masyarakat dan LSM setempat, maka berdirilah secara resmi paguyuban Batik Galeri Giriloyo ini yang diketuai oleh Bapak Isnaini Muhtardi. Di sini menjadi awal mula Batik Galeri Giriloyo ini bertahan sampai saat ini. Untuk Batik Galeri Giriloyo ini beralamatkan di Jalan Imogiri Timur, kilometer 14, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk jenis usaha sendiri di sini mengambil dua kategori, yaitu usaha yang pertama baju batik dan yang kedua yaitu kain batik. Untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kondisi industri, di mana kondisi industri ini terbagi menjadi dua, yaitu mengenai kondisi fisik dan kondisi non fisik. Nah, untuk kondisi fisiknya sendiri ini berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan dapat dilihat dari kondisi fisik industri ini, yaitu yang pertama lokasi industri yang cukup luas atau strategis, yang kedua yaitu peralatan yang sangat memadai, yang ketiga yaitu sumber bahan baku yang tersedia, sedangkan yang terakhir yaitu fasilitas yang dimiliki ini sangat lengkap, karena saat saya kemarin melakukan wawancara terdapat banyak sekali fasilitas, contohnya seperti adanya aula, adanya gazebo, adanya balai untuk membatik, adanya tempat produksi untuk melakukan dari tahap awal sampai ke tahap akhir pembatikan, adanya showroom, adanya musola maupun adanya galeri untuk melakukan pameran. Nah, sedangkan dari kondisi non fisiknya sendiri yaitu jam kerja yang sesuai atau yang telah ditentukan. Di sini untuk batik galeri ini untuk jam kerjanya saat penjagaan showroom di sini dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore. Untuk proses pembatikan sendiri ini tergantung dengan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penempatan kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi di sini untuk penempatan kerja ini sesuai yang telah ditentukan. Misalkan saya di bagian produksi untuk pewarnaan, saya di bagian produksi untuk finishing. Jadi semua tugas-tugas itu sudah tercover dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai semua pekerjaan dilakukan secara bertahap. Jadi dalam proses pembatikan ini tidak bisa yang namanya dilakukan untuk secara acak-acak atau lompat-lompatan, karena jika proses produksi ini dilakukan secara tidak berkesinambungan, maka tidak akan menghasilkan batik yang bagus, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang sering muncul 1 tahun terakhir. Di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama yaitu dari segi pemasaran, karena dari segi pemasaran sendiri ini pada tahun ini industri ini mengalami banyak sekali penurunan atau tidak maksimal, karena dari pihak industri ini kurang mengetahui bagaimana cara memasarkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk yang kedua yaitu akibat adanya COVID-19 ini, maka penjualan yang ada pada industri ini sangat mati total, sehingga tidak memiliki pemasukan yang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu berhentinya proses produksi. Nah, berhentinya proses produksi ini juga berkaitan dengan proses penjualan yang tidak ada. Untuk yang terakhir yaitu adanya persaingan harga sehingga mempengaruhi minat konsumen. Harga ini juga sangat berpengaruh bagi pihak industri ini. Nah, untuk mengatasi beberapa masalah tadi, solusi yang pernah dilakukan oleh pihak industri yaitu yang pertama untuk
mengatasi masalah dari segi pemasaran, maka pihak industri ini membuat inovasi yang lebih terkait bagaimana cara memasarkan yang baik. Di sini pihak industri ini membuat tidak hanya sekedar website, akan tapi lebih mengembangkan pada Instagram, Facebook maupun sosial media yang lainnya. Karena menurut pihak industri, jika hanya sekedar melalui website mungkin kurang bisa diterima oleh semua masyarakat. Selanjutnya, untuk yang solusi yang kedua yaitu untuk mengatasi penjualan. Di sini pihak industri tidak melakukan proses produksi sehingga proses produksi ini dihentikan secara sementara. Terus untuk mengatasi masalah yang ketiga terkait dengan proses produksi tadi, maka untuk penjualan ini, jika ada yang ingin membeli, menggunakan produk yang lama atau menggunakan produk yang telah dibuat pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga tidak merugikan untuk anggaran di industri tersebut. Terus untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yang terakhir tadi mengenai adanya persaingan harga, dari pihak industri tersebut mengatasinya dengan mempertahankan kualitas barang dan mempertahankan ciri khas dari apa yang ada pada batik tulis Giriloyo. Karena pada batik tulis Giriloyo ini mengedepankan pada motif yang masih klasik, sehingga untuk motif yang modern pada industri batik Galeri Giriloyo ini tidak memproduksinya seperti itu. Memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Berdasarkan permasalahan yang telah saya sampaikan tadi, maka permasalahan yang dianggap sangat penting atau sangat urgent bagi pihak industri yaitu mengenai cara pemasaran yang kurang maksimal dan mengenai penjualan yang tidak stabil pada tahun ini. Berdasarkan analisis tadi, dalam suatu industri itu harus memiliki manajemen atau harus membuat rancangan, karena dengan kita membuat manajemen atau membuat rancangan yang bagus, maka para pegawai atau karyawan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan pada pihak industrinya tersebut. Nah, di sini dari hasil identifikasi maka dapat dianalisis kebutuhan layanan, yaitu dengan pemberian layanan dasar berupa bimbingan klasikal dengan penyampaian informasi-informasi terkait bagaimana cara pemasaran yang baik, yang menarik dan dapat diterima oleh masyarakat, serta di sini harus bisa mengetahui bagaimana cara penjualan yang baik meskipun terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sasaran layanan bimbingan dan konseling. Di sini sasaran layanannya diperuntukkan untuk pegawai atau karyawan dari industri batik Giriloyo ini. Selanjutnya yaitu memasuki teknis pelaksanaan layanan. Yang pertama yaitu layanan yang diberikan. Di sini layanan yang diberikan untuk menangani masalah tersebut yaitu layanan informasi. Hal tersebut terjadi karena perlu adanya pemberian informasi lebih lanjut dan detail terkait bagaimana sih cara pemasaran yang baik agar diterima oleh masyarakat dan dapat dinikmati, sehingga penjualan dalam industri ini dapat berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan layanan. Nah, tujuan layanan ini ada dua. Yang pertama, agar konseli atau karyawan dapat menerima dan memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan rancangan kedepannya. Yang kedua yaitu untuk dapat menambah motivasi dan wawasan mengenai bagaimana cara memasarkan yang baik, sehingga semua karyawan itu mengetahui dan dapat menambah wawasannya masing-masing. Untuk yang ketiga yaitu mengenai manfaat layanan. Di sini manfaat layanan dari apa yang telah diberikan sesuai layanan tersebut yaitu agar para pegawai dapat mengembangkan dan menambah ataupun mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemasaran tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai materi. Di sini saya memberikan materi berupa bagaimana cara memasarkan barang online secara baik sehingga dapat diterima dan dinikmati oleh semua kalangan. Di sini dalam memberikan materi ini harus sesuai dengan apa masalah yang sedang terjadi saat ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode pelaksanaan.
Nah, metode pelaksanaan ini saya menggunakan strategi bimbingan klasikal di mana kita dapat berdiskusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini. Sehingga dengan berdiskusi itu para pegawai maupun ataupun karyawannya mendiskusikannya secara bersama-sama, sehingga kita dapat menerima atau memahami informasi yang disampaikan oleh konselor itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Nah, di sini hal terpenting dalam pelaksanaan yaitu adalah pemahaman atau memahamkan bagaimana sih para pegawai itu mengetahui tentang informasi yang akan disampaikan. Karena jika para pegawai itu tidak mengetahui atau gimana sistematikanya dalam penyampaian informasi itu, maka informasi itu juga tidak akan bermanfaat bagi para pegawai atau karyawan tersebut. Jadi di sini kebutuhannya itu harus disiapkan secara matang-matang sebelum memasuki proses bimbingan klasikal tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan pihak lain. Nah, di sini dalam industri batik galeri Girloyo ini tidak terlepas dari bantuan dari pihak-pihak lain untuk mengembangkan, dan dari berdirinya ini industri batik ini didukung atau dibantu oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang kedua dibantu oleh IRE, yang ketiga dibantu oleh JHS, yang keempat dibantu oleh IRD, ataupun masih banyak lembaga-lembaga lain yang membantu seiring dengan perkembangannya pada batik galeri Girloyo ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah berhasil atau tidak dalam proses pemberian layanan di sini. Karena dari proses bimbingan klasikal tadi, kalau tidak dilihat atau tidak dievaluasi, maka akan dirasa sia-sia. Nah, di sini dapat dilihat, dalam evaluasi ini dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, setelah diberikan layanan, maka dapat disimpulkan dari segi keberhasilan, apakah berhasil atau tidak untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, dapat dilihat dari informasi yang diberikan. Nah, informasi ini apakah bisa diterima atau tidak oleh pegawai. Jika diterima, maka layanan yang diberikan ini dirasa bermanfaat untuk para pegawai ini, serta bisa mengembangkan untuk kedepannya. Yang selanjutnya yaitu konseling menjadi lebih bijak dalam mengentaskan masalah, karena di sini sebagai seorang konselor hanya bisa memberikan informasi. Untuk menyelesaikannya sendiri berada pada keputusan si pihak industrinya tersebut. Dari segi keberhasilan sendiri, mengingat keterbatasan waktu yang diberikan kurang, maka terdapat beberapa kekurangan dalam kegiatan. Akan tapi dari kekurangan tersebut, para pegawai atau dari konselornya sendiri ini dapat menutupi dengan memberikan usaha, atau kita sebagai seorang konselor harus bisa memberikan dorongan agar pihak industri ini dapat mengambil keputusan dengan baik. Untuk selanjutnya itu mengenai tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari usaha ini yaitu apakah usaha ini berjalan secara optimal atau tidak. Jika dirasa optimal, maka untuk kedepannya atau ke masa yang akan datang dapat dipantau terhadap perkembangannya tersebut. Sehingga kalau misalkan dalam tindak lanjut ini proses bimbingan klasikal kemarin berhasil, maka kita sebagai seorang konselor akan merasa puas atau merasakan, oh berarti ini dalam proses bimbingan ini saya rasa cukup berhasil untuk industri batik galeri Girloyo ini. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan tentang batik galeri Girloyo ini merupakan industri yang memproduksi batik tulis asli, di mana batik Girloyo ini berada pada Jalan Imogiri Timur, kilometer 14, Karangkulon, Wukirsari, Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana batik galeri Girloyo ini mengedepankan motif yang sangat klasik, sehingga untuk harga sendiri ini memang terbilang tinggi, akan tapi dengan harga yang tinggi juga memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, dalam hal ini layanan yang diberikan yaitu berupa layanan dasar dengan strategi layanan informasi dengan strategi bimbingan klasikal, di mana dapat dilakukan secara diskusi atau ngobrol bersama para pegawai atau para karyawan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan
terus lebih baik dalam proses pemasaran sesuai dengan perkembangan yang ada dan dapat lebih dikenal baik masyarakat biasa, menengah maupun atas. Nah, di sini yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, saran bagi prodi yaitu dalam melakukan PPL ini cukup memberikan wawasan bagi penulis atau bagi saya sendiri, akan tetapi dalam teknis pelaksanaan harus lebih optimal sehingga mahasiswa lebih mudah untuk melaksanakan atau menjalankan PPL industri ini. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Dalam melakukan PPL, mahasiswa lebih memperluas wawasan baik dari layanan maupun dari pemahaman agar bisa lebih mengembangkan keterampilan yang ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai bagi industri, diharapkan agar industri lebih memaksimalkan dalam pelayanan sehingga jika dalam pelayanan itu baik, maka industri itu akan diterima oleh masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu bagi masyarakat, di mana masyarakat ini sangat penting, maka diharapkan harus bisa mendukung atau mensupport apa yang dilakukan oleh Batik Galeri Giroloyo ini sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Nah, bagi masyarakat juga ini diharapkan lebih bisa mengutamakan atau menonjolkan apa sih ciri khas dari Batik Galeri Giroloyo ini. Sekian paparan dari hasil observasi saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.